Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikam lil Imam Ibn Rajab rahimahullah. Ringkasan Mukhtasar atau ringkasan Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab, diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abdillah Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, dan agar mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan hal tersebut, mereka telah melindungi harta-harta dan darah-darah mereka dariku. Mereka telah melindungi darah-darah dan harta-harta mereka dariku. Maknanya darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, karena mereka masuk di kalangan kaum muslimin yang tidak boleh untuk dilanggar harta dan darah mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab mereka, perhitungan mereka itu ditanggung Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menghisab batin mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-8 dari Arba'in Nawawiyah ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memerangi manusia. Tentu yang dimaksud di sini perintah atau izin untuk berjihad fi sabilillah, ya, khususnya bagi kaum yang mereka tidak mau menerima dakwah, kaum yang enggan untuk menerima dakwah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala izinkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka. Adapun kaum yang mau menerima dakwah, mendengarkan dakwah, lalu setelah itu mereka putuskan masuk Islam atau tidak, maka
mereka bukanlah yang dimaksud di dalam hadis ini. Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Namun yang terpenting dakwah telah tersampaikan. Ketika dakwah telah tersampaikan, hujjah telah ditegakkan, maka bagi yang masuk Islam, dia akan terjaga agama, darah, dan hartanya. Namun bagi yang tidak masuk Islam, maka mereka diberi pilihan, yaitu mereka bisa tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar diat, atau ya dia membayar jizyah, dengan membayar jizyah, dan status mereka menjadi kafir zimmi. Ya, jadi darah dan harta mereka atau harta mereka tidak terjaga, dalam artian mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Nah, adapun kaum yang tidak mau menerima dakwah, mereka belum apa-apa sudah menolak untuk didakwahi, maka golongan inilah yang diperintahkan untuk diperangi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk memerangi mereka. Baik, kita baca penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah terkait dengan hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan hadal hadisu kharrajahu fi sahihain. Hadis ini dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa bihaqqil Islam. Ya. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam. Nah, lafaz ini illa bihaqqil Islam, kata Imam Ibnu Rajab, hadhihi lafzatu tafarrada bihal Bukhari duna Muslim. Hadis ini Imam Bukhari menyendiri di dalam meriwayatkannya. Jadi lafaz hadis illa bihaqqil Islam itu tidak terdapat di dalam sahih Muslim. Ya, itu tidak terdapat di dalam sahih Muslim. Wa qad ruwiya makna hadzal hadis, dan diriwayatkan makna hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin mutaaddidah, dari beberapa sisi. Maknanya hadis ini diriwayatkan dari beberapa riwayat ataupun lafaz, ya, yang berbeda lafadznya di sebagian kalimatnya, namun maknanya sama. Fahi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Tadi yang dibawakan Imam Nawawi dari Ibnu Umar dalam Bukhari dan Muslim. Dalam sahih Bukhari sendiri diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan agar mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Lihat, ada perbedaan sedikit. Lafaz hadis yang dibawakan Imam Nawawi, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad utusan Allah. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Fa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan ketika mereka telah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, ya, wasallu salatana, ini berbeda. Ketika mereka telah bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan mereka salat sebagaimana salat kita, wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap kiblat kita,
wa akalu dzabihatana, dan mereka memakan sembelihan kita, faqad harumat alaina atau faqad hurrimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha, maka darah mereka dan harta mereka itu haram bagi kita, terjaga maksudnya, kecuali dengan hak-haknya. Ya, di sini ada perbedaan dengan riwayat yang dibawakan Imam An-Nawawi rahimahullah, tetapi maknanya sama, yaitu siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu mereka mengerjakan sholat dan menghadap kiblat yang sama dan memakan sembelihan kaum muslimin, maka harta dan darah mereka terjaga kecuali dengan haknya. Apa itu haknya? Kecuali apabila mereka melakukan pelanggaran, dalam hal ini contohnya menghilangkan nyawa, maka nyawa mereka juga harus dihilangkan sebagai bentuk qisas. Itulah hak nyawa atau hak darah kaum muslimin. Nah, ini riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Wa kharraja Muslimun, lain lagi dengan Imam Muslim, beliau mengeluarkan hadis min hadis Abi Malik Al-Asy'a'i, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'a'i radhiyallahu anhu an abihi, dari ayahnya. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur terhadap apa yang disembah selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta dan darahnya, haram untuk dilanggar, terjaga. Wa hisabuhu 'ala Allahi jalla jalaluh, dan hisab mereka, perhitungan mereka atas Allah jalla jalaluh. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'a'i radhiyallahu anhu ini lebih singkat, lebih simpel. Tidak disebutkan di dalamnya mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Hanya disebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap segala yang disembah selain Allah, maka otomatis harta dan darahnya terjaga. Ya. Nah, dari ketiga hadis ini ya, menunjukkan bahwa yang paling utama di sini yang menjadi sebab terjaganya darah dan harta seseorang tatkala ia telah bersyahadat, tatkala ia telah masuk Islam dengan bersyahadat. Ya, nanti akan diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab bahwa ini yang paling utama. Kemudian Imam Ibnu Rajab mengatakan waqad ruwiya an Sufyan bin Uyainah, diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kana hadza fi awwalil Islam, hadis ini ada di awal masa Islam, qabla fardhis salati was siyami waz zakati wal hijrah, sebelum diwajibkannya salat, puasa, zakat dan hijrah. Ya. Hadis ini menurut Sufyan ibn Uyainah disebutkan oleh Nabi SAW sebelum diwajibkan sholat, puasa, zakat dan hijrah. Berarti sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Setidaknya kalau awal diwajibkannya sholat berarti saat malam Isra dan Mi'raj, yang disebutkan oleh para ulama mayoritas menyebutkan tahun ke-11 masa kenabian.
Jadi menurut Sufyan ibn Uyainah, hadis ini kisaran kurang dari tahun itu, tahun 11 masa kenabian. Namun kata Imam Ibnu Rajab, wa hadza dhaifun jiddan. Pendapat ini sangat lemah. Wa fi sihhatihi an Sufyana nadharun. Namun kesahihan ucapan ini dinisbatkan kepada Sufyan bin Uyainah itu ada yang perlu ditinjau. Maknanya, benarkah ini ucapan Sufyan bin Uyainah? Adalah seorang ulama besar di masanya. Ya, karena ucapan ini lemah sekali. Kenapa? Fa inna ruwata hadhil ahadits, karena para perawi hadis ini innama sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Mereka mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Wa ba'duhum ta'akhkhara islamuhu, bahkan sebagian mereka ada yang masuk Islamnya itu di akhir. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya dari sisi sejarah kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini. Ya. Ada pendapat yang lemah yang disandarkan kepada Sufyan bin Uyainah, Nabi SAW bersabda tentang hadis ini sebelum diwajibkan sholat. Ya, sebelum diwajibkan sholat. Berarti kisaran sebelum tahun ke-11 masa kenabian. Masih 3 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Ya. Sedangkan yang meriwayatkan hadis ini, kita lihat tadi siapa? Abdullah bin Umar. Ada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada Abu Malik al-Ashja'i, ya, radhiyallahu taala anhu. Yang mana mereka ini mendengarkan hadis dari Nabi SAW di kota Madinah. Ya, contohnya Anas bin Malik, beliau diserahkan oleh ibunya ketika Nabi SAW baru tiba di kota Madinah. Ya, Ummu Aiman, ya, mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya memiliki anak, ya, yang istilahnya kupersembahkan untukmu, biarkan dia berkhidmat kepadamu. Sejak Nabi SAW tiba di kota Madinah. Nah, sejak itulah Anas bin Malik yang saat itu masih muda, masih belia, ya, banyak berkhidmat kepada Rasulullah SAW dan mendengarkan hadis. Jadi Anas bin Malik belum kenal Rasulullah sebelum apa? Hijrah. Ya, Anas bin Malik belum meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebelum hijrah. Sedangkan hadis yang tadi disebutkan Imam Ibnu Rajab dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan dari siapa? Anas bin Malik radhiyallahu taala. Jadi mustahil hadis ini diriwayatkan Anas, tetapi waktunya itu apa? Sebelum diwajibkan sholat. Ya, sebelum Nabi SAW hijrah. Ini satu tinjauan dari Imam Ibnu Rajab terkait dengan kritikan atas ucapan yang dinisbatkan kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Ya, kesimpulannya hadis ini disabdakan oleh Nabi SAW setelah hijrah ke kota Madinah. Ya, dan ini sangat relevan dengan kandungannya. Apa itu? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kapan Nabi SAW berjihad? Apakah sebelum hijrah? Tidak. Sebelum hijrah tidak ada perintah jihad. Ya, bersabar. Bersabar. Dan pada akhirnya diperintahkan untuk hijrah. Baru setelah itu ada izin untuk berjihad bagi yang diserang. Ya. Bahkan perang besar pertama yang dialami oleh kaum muslimin itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, perang Badar di bulan Ramadan. Ya. Di saat itulah Allah mengizinkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk berperang, berjihad. Sebelum hijrah tidak ada kewajiban jihad. Tidak ada perintah dan izin untuk berjihad. Yang ada perintah bersabar dan pada akhirnya berhijrah. Ya, jadi hadis ini secara kandungan makna sangat-sangat jelas menunjukkan kalau ini
disabdakan oleh Nabi setelah hijrah. Baik, kemudian thumma qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, dan siapa yang melakukan itu semua, maka mereka telah melindungi dirinya dariku, melindungi harta dan darahnya. Maknanya harta mereka dan darah mereka terjaga, tidak boleh untuk dilanggar sedikit pun. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, yadullu ala annahu kana inda hadzal qawli ma'muran bil qital. Menunjukkan bahwasanya tatkala ucapan ini mengandung perintah untuk berperang, wa biqatli man abal Islam, dan membunuh orang yang menolak Islam. Wa hadza kulluhu ba'da hijratihi ilal Madinah. Ini semua menunjukkan bahwa terjadi setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Wa minal ma'lumi bid-darurah, dan di antara hal yang diketahui secara pasti, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqbalu min kulli man ja'ahu yuridu ad-dukhula fil Islam asy-syahadataini faqat. Ini yang tadi saya isyaratkan, ya. Telah diketahui secara pasti bahwa Nabi SAW menerima dari setiap orang yang datang kepada beliau ingin masuk Islam hanya dengan 2 kalimat syahadat saja. Pokoknya ada yang bersyahadat maka diterima keislamannya. Wa ya'simu damahu bidzalik, maka terjagalah darahnya dengan syahadat tersebut. Wa yaj'aluhu musliman, dan Nabi jadikan dia sebagai seorang muslim, ya. Wa qad ankara ala Usamah bin Zaidin qatlahu liman qala la ilaha illallah. Di sisi lain Nabi SAW mengingkari sahabat Usamah bin Zaid ketika dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah lamma rafa'a alaihi saif, yaitu ketika dia berperang bertemu dengan musuh, ya, ketika mau dibunuh orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Maka hal ini diingkari oleh Nabi SAW. Karena apa? Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Washtadda nakiruhu alaih, dan Nabi SAW sangat mengingkari hal tersebut, ya. Ketika ditanya, mengapa kau bunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia hanya melindungi dirinya. Maknanya syahadatnya itu hanya untuk melindungi diri, bukan dari hati yang paling dalam. Apa kata Nabi SAW? Hal syaqaqta qalbah, apakah engkau telah membelah dadanya, membelah hatinya? Apakah engkau mengetahui niatnya? Bersyahadat hanya untuk menyelamatkan diri, ya. Meskipun mungkin 90% kita menduga persis seperti apa yang diyakini oleh Usamah, tetapi Nabi SAW tetap mengingkari pembunuhan terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia belum terbukti mengerjakan sholat dan juga belum berpuasa apalagi zakat. Maka dengan bersyahadat saja seorang itu sudah dianggap muslim dan terjaga darah dan hartanya, ya. Nah, jadi kesimpulannya hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, demikian pula beberapa pembandingnya dari Imam Ibn Rajab, itu menegaskan bahwa yang paling utama bagi orang yang dijaga harta dan darahnya yaitu ketika dia telah bersyahadat. Wa kharaja Muhammad bin Nasr al-Marwazi bi isnadin dha'ifin jiddan. Muhammad bin Nasr al-Marwazi mengeluarkan hadis dengan sanad yang sangat lemah.
an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqbalu man ajabahu ilal Islam illa bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah. Ya, perhatikan riwayat dari Anas ini lemah sekali. Kita lihat kandungannya. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerima siapa yang ingin masuk Islam kecuali dengan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Dan kalau kita lihat seakan-akan riwayat ini mendukung hadis yang kita bahas. Seakan-akan ini satu paket. Siapa yang syahadat, siapa yang salat, siapa yang bayar zakat, maka mereka terjaga harta dan darahnya. Seakan-akan kalau belum melakukan semuanya, contoh baru bersyahadat saja tapi nggak sholat misalkan, maka tidak ada jaminan terjaga darah dan hartanya. Seakan-akan ya. Namun ternyata yang mendukung makna ini itu adalah hadis yang sangat lemah. Itu pun bukan dari Rasul SAW, tetapi disandarkan kepada Anas bin Malik, ya, dengan riwayat yang lemah. Apa tadi? Anas mengatakan Nabi tidak menerima orang yang mau masuk Islam kecuali mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Setelah syahadat harus sholat dan harus menunaikan zakat. Wa hadza la yathbutu, maka kata Imam Ibnu Rajab, hadis ini tidak sahih. Wa ala taqdiri thubuti, anggaplah sahih, fal muradu minhu, bahwa yang dimaksud dengannya annahu lam yakun yuqirra ahadan fil Islam ala tarkis sholati waz zakah. Ya, masih bisa dibawa kepada makna yang sahih. Apa itu? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan seorang pun yang masuk Islam tapi meninggalkan sholat dan tidak menunaikan zakat. Maknanya Nabi tidak sampai menumpahkan darahnya. Orang yang misalkan masuk Islam tapi dia tidak sholat dan tidak zakat, ya, tidak sampai Nabi SAW menumpahkan darahnya dan mengambil hartanya. Tapi Nabi tidak membenarkan seorang muslim yang tidak sholat dan tidak menunaikan zakat, ya. Dan ada kisah yang lain yang mungkin bisa kita jadikan sebagai perbandingan. Setelah perang Hunain dan perang Taif di tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Mekah, maka para penduduk kota Taif dari Bani Saqif tahun ke-9, ya, tahun ke-9, mereka mengirim utusan untuk mempelajari Islam. Maka mereka diundang oleh Nabi SAW tinggal di Masjid Nabawi, dibuatkan tenda agar mereka bisa menyimak bagaimana kaum muslimin itu mengerjakan ibadah mereka di masjid. Demikian pula mendengarkan ceramahnya Nabi SAW. Nah, pada akhirnya utusan mereka memutuskan untuk masuk Islam, tetapi ada beberapa permintaan. Di antaranya jangan halalkan khamr. Jangan haramkan khamr, jangan haramkan perzinaan, jangan haramkan perjudian. Jadi mereka mau masuk Islam tetapi tolong, ya, bolehkan kami untuk melakukan beberapa hal yang dilarang. Maka Nabi SAW tidak menerima hal tersebut, tidak menerima negosiasi tersebut. Kalau mau masuk Islam harus kafah. Nah, ini sebagai perbandingan bahwasanya Nabi SAW tidak membenarkan orang masuk Islam tapi nggak mau sholat. Misalkan ada terang-terangan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, saya mau syahadat, tapi saya nggak sholat, maka mungkin akan ditolak oleh Nabi SAW. Bagaimana mungkin Islam tanpa sholat dan syahadat? Ya, ini dengan anggapan hadis ini sahih. Namun Imam Ibnu Rajab menyebutkan hadis ini hadis yang dhaif, bahkan dhaif jiddan, lemah sekali.
Wa bihadza yadhharul jam'u baina alfadhi ahaditsil bab. Dan dengan hal ini maka nampaklah pengkompromian di antara lafaz hadis yang disebutkan di bab ini. Fa inna kalimatai syahadataini bimujarradihima ta'simu man ada bihima. Ini intinya, bahwasanya dua kalimat syahadat dengan sekedar dua kalimat syahadat yang diucapkan, maka ini bisa menjaga orang tersebut harta dan darahnya, terjaga otomatis. Fala lil muslimin wa alaihi ma alaihim, maka ia memiliki hak terhadap kaum muslimin, demikian pula ia memiliki kewajiban ya yang harus ditunaikan kepada kaum muslimin. Wa in khalla bi syai'in fi hadhil arkan, tapi kalau mereka tidak mengamalkan sesuatu dari rukun Islam ini, di antaranya apa? Salat. Ya, mereka mau bersyahadat tetapi tidak salat, terang-terangan tidak mengerjakan salat. Perhatikan. Fa in kanu jama'atan, kalau mereka berkelompok, qutilu, maka mereka diperangi. Ya. Jadi kalau mereka setelah masuk Islam, mereka serempak, satu kaum misalkan serempak tidak mau mengerjakan salat, maka mereka diperangi. Wa mimma yadullu ala qitalil jama'atil mumtani'ina min iqamatis shalah wa ita'iz zakah, dan di antara yang menunjukkan atas diperanginya sekelompok orang yang mereka tidak mau menegakkan salat dan menunaikan zakat, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang kelima. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka biarkanlah mereka bebas. Ya, jadi mereka tidak perlu diperangi. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah juga ayat yang ke-11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Maka apabila mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Mafhumnya yang dipahami dari dua ayat ini, kalau mereka tidak bertaubat dengan meninggalkan sholat dan tidak mau membayar zakat, maka mereka terancam diperangi. Maka mereka bukan saudara kalian seagama. Ini mafhum yang dipahami dari dua ayat ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau ada sekelompok orang yang terang-terangan meninggalkan sholat dan tidak mau menunaikan zakat, maka mereka diperangi. Ya. Wa thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza ghaza qauman, tatkala beliau memerangi suatu kaum, lam yughir alaihim hatta yusbih, maka Nabi tidak menyerang mereka hingga masuk waktu subuh. Fa in sami'a adzanan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar azanan, ya suara azan, wa illa aghar alaihim, maka Nabi tidak memerangi mereka. Ya, menunjukkan kalau mereka mengerjakan salat. Ketika didengar suara azan, oh berarti mereka saudara kita sesama muslim, maka tidak diperangi. Namun kalau mereka tidak mengumandangkan azan, tanda mereka tidak mengerjakan salat, maka baru mereka diperangi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, jadi ini apabila sekelompok orang yang terang-terangan tidak mau mengerjakan salat. Adapun apabila individu, ya di sini tidak disebutkan ya. Adapun apabila individu, maka wallahu a'lam bishawab, ya setahu saya tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa orang tersebut diperangi. Ya.
Kalau tidak mengerjakan sholat, Nabi membunuh misalkan. Allah alam bisawab, saya tidak menjumpai hadisnya. Jadi sekali lagi, sebab seseorang itu terjaga harta dan darahnya ketika dia bersyahadat, maka otomatis darah dan hartanya terjaga. Ya, adapun mereka sholat atau tidak, maka mereka berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'alallahi jalla jalaluh, dan hisab mereka atas Allah jalla jalaluh, yakni yaitu anna syahadataini, bahwasanya dua kalimat syahadat yang diucapkan ma'iqamatis shalah, bersama dengan salat, ta'simu sahibaha wa malaha fid dunya, ini bisa menjaga pelakunya dan hartanya di dunia. Jadi orang yang bersyahadat, mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka darah dan harta mereka terjaga di dunia. Illa an ya'tiya ma yubihu damah, kecuali dia melakukan perbuatan yang bisa menghalalkan darahnya, seperti pembunuhan. Ya, itu yang dimaksud bihaqqil Islam. Ada hak Islam di sana. Ya. Orang yang membunuh, maka dia dibalas bunuh, hukum qisas. Atau orang yang terbukti berzina dan sudah pernah menikah, maka dihukum rajam. Ya. Nah, selain itu, maka harta dan darahnya terjaga. Di mana? Di dunia. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat, fa hisabuhu 'alallahi jalla jalaluh, maka hisab mereka di bawah kehendak Allah jalla jalaluh. Fa in kana shadiqan adkhalahu Allahu bidzalikal jannah, kalau dia jujur imannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa in kana kadziban, tapi kalau dia dusta imannya, fa innahu min jumlatil munafiqin, maka ia termasuk golongan orang-orang munafik, fit darqil asfali minan nar, yang berada di neraka yang paling dasar. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, syahadat, salat dan zakat ini bisa menjaga harta dan darah seorang muslim di dunia, atau lebih tepatnya seorang yang dihukumi sebagai muslim di dunia. Dan kita hanya menghukumi sesuai dengan zahirnya. Selama dia syahadat, salat, zakat, dia saudara kita. Ada artinya, maka ini hanya Allah yang maha tahu. Dan di zaman Nabi SAW ada orang-orang munafik yang jelas-jelas Nabi mengetahui mereka berdasarkan wahyu, tapi Nabi tetap perlakukan mereka sebagaimana kaum muslimin. Ya, bahkan tokoh utama munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika meninggal dunia, Nabi SAW tetap mensolatinya, meskipun pada akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala tusalli alaihim wala taqum ala qabri, jangan salat, ya, mensolati mereka, dan jangan engkau berdiri di kuburannya. Ya, tapi Nabi sempat mau mensolatinya, lalu ditentang oleh Umar, dan ternyata Allah turunkan ayat larangan tersebut. Bayangkan, orang yang jelas-jelas munafik, ya, tetapi Nabi tetap menghukumi sebagai seorang muslim. Maka apalagi orang-orang yang kita tidak ketahui secara jelas kemunafikannya, mereka, maka hukum asalnya adalah saudara kita, seorang muslim. Ya, jadi harta dan darah mereka terjaga di dunia. Di akhirat wallahu alam bissawab. Ya, wallahu alam bissawab. Namun apakah berlaku sebaliknya? Orang yang tidak mau syahadat, ya, orang yang tidak mau syahadat,
yang pada akhirnya apa? Tidak terjaga harta dan darahnya. Apakah di akhirat mungkin Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya? Yang kita bahas, orang yang bersyahadat, sholat, di dunia kita hukumi Islam, di akhirat Allah yang Maha tahu, bisa jadi dia kafir, maka Allah akan mengadabnya. Kalau kita balik gimana? Mungkinkah orang yang tidak bersyahadat sehingga diperangi tetapi di sisi Allah ternyata muslim? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Kenapa? Kenapa? Adzan dulu ya, adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apabila seorang yang telah bersyahadat, mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, di dunia kita hukumi Islam, namun di akhirat Allah yang Maha tahu. Bisa jadi Allah menyiksa mereka karena ternyata seorang munafik, seorang kafir yang bersembunyi di balik syahadat dan keislamannya. Dan Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka di neraka yang paling dasar. Namun apakah mungkin terjadi kebalikannya? Orang yang tidak mau bersyahadat, yang diperintahkan untuk diperangi, namun ternyata di akhirat di sisi Allah muslim. Tadi jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena keimanan itu harus terpenuhi 3 perkara. Ya, al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan.
Ini iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan perbuatan anggota badan. 3 hal ini harus terpenuhi semuanya. Maka orang yang sejak awal tidak mau syahadat, tidak mau mengucapkan kalimat iman, meskipun hatinya yakin dengan keimanan, maka tidak diterima. Dalil yang paling jelas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Ya, beliau yakin keponakannya di atas kebenaran, yakin dengan kebenaran Islam, tetapi beliau enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka di mana tempatnya? Di neraka. Ya. Maka dari itu orang yang ada kemungkinan selamat di akhirat adalah orang yang mengucapkan kalimat keimanan di dunia, namun setelah itu urusannya di sisi Allah di akhirat. Yang penting dia bersyahadat. Kita hukumi muslim di dunia. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad istadalla bi hadza man yara qabula taubati sindiq wa huwa al-munafiq. Imam Ibnu Rajab melanjutkan. Dan berdalil dengan hadis ini, yaitu orang yang memandang diterimanya taubatnya zindiq, yaitu munafik. Ya. Idza azhara al-audata ila al-islam, jika dia menampakkan kembali kepada Islam. Kalau ada orang munafik, ada orang zindik yang terang-terangan memojokkan Islam, sangat jelas ya, dia memusuhi Islam tetapi ngaku Islam, lalu dia bertaubat, lalu dia kembali rujuk, maka sebagian ulama berpendapat taubatnya diterima. Ya, walam yara qatlahu bimujarradi zuhuri nifaqi, tidak memandang, tidak berpendapat wajib dibunuh dengan sekedar menampakkan kemunafikannya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'amilul munafiqin, sebagaimana Nabi SAW yaitu memperlakukan orang-orang munafiqin, wa yujrihim ala ahkamil muslimina fil zahir, beliau memperlakukan hukum sebagai kaum muslimin secara zahir. Orang munafik mereka ya diberi kesempatan untuk apa? Hidup, tidak dibunuh. Secara zahir mereka Islam. Ma'ilmi binifaqi ba'dihim fil batin, padahal Nabi mengetahui sebagian mereka itu betul-betul munafik secara batinnya. Ya, jadi kalau ada orang yang nampak kemunafikannya, lalu setelah itu dia bertaubat, maka diterima taubatnya. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad fi riwayatin anhu wa hakahul Khattabi an aktsari ulama wallahu alam. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam sebagian riwayat darinya, dan Imam Al-Khattabi meriwayatkan bahwa ini pendapat kebanyakan para ulama. Orang yang yaitu pernah melakukan kemunafikan lalu dia taubat, maka taubatnya diterima. Ya. Lalu di dalam catatan kaki disebutkan wa dhahaba Malikun ila adami qabuli taubati. Imam Malik berpendapat taubatnya tidak diterima. Jadi orang munafik kalau taubatnya tidak diterima. Itu menurut Imam Malik rahimahullahu taala. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir pembahasan hadis yang ke-8. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis yang ke-9, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam shawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol, silakan. Ada yang tanyakan?
Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.